Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 20 Maret 2025. Revisi ini mencakup beberapa perubahan signifikan, mulai dari koordinasi institusi, operasi militer selain perang, hingga penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Perubahan struktur dan koordinasi TNI revisi pertama terlihat pada pasal 3 ayat 2 yang mengubah koordinasi strategis TNI dari Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan. Penjelasan terkait peran Kementerian Pertahanan dalam perencanaan strategi, anggaran, serta pengelolaan sumber daya pertahanan tetap dipertahankan. Namun, klausul yang menyebutkan TNI berada di bawah Departemen Pertahanan di masa depan dihilangkan. Perubahan lainnya ada di pasal 7 yang menambah cakupan operasi militer selain perang dari 14 menjadi 16 jenis. Tambahan ini mencakup penanggulangan ancaman cyber, perlindungan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri. Selain itu, mekanisme pelaksanaan OMSP yang sebelumnya ditentukan oleh kebijakan politik negara, kini akan diatur melalui peraturan pemerintah atau presiden. RUU TNI juga merevisi pasal 8 hingga 10 terkait tugas masing-masing matra. Peran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam pertahanan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Salah satu poin kontroversial dalam revisi ini adalah perubahan pada pasal 47 yang memperluas peluang prajurit aktif menduduki jabatan di 15 kementerian dan lembaga negara. Hasil revisi pasal 47 ayat 1 menyebutkan prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian, lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden, dan Kesekretariatan Militer Presiden serta Intelijen Negara. Lainnya, prajurit dapat pula menduduki jabatan di kementerian, lembaga yang membidangi cyber dan atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung. Perubahan juga terjadi pada pasal 53 mengenai batas usia pensiun prajurit. Dalam aturan baru, Bintara dan Tamtama dapat bertugas hingga usia 55 tahun. Perwira sampai pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun. Sementara perwira bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira bintang 2 paling tinggi 61 tahun. Sementara perwira bintang 3 bisa pensiun pada usia 62 tahun. Kemudian perwira bintang 4 hingga 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kebutuhan presiden.